Di tepi pantai selatan Pulau Jawa, terdapat sebuah istana megah yang dikelilingi oleh lautan luas. Istana itu adalah tempat tinggal bagi seorang ratu yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa gaib Laut Selatan yang konon memiliki kecantikan yang luar biasa dan kekuatan gaib yang menakutkan. Namun, di balik kecantikannya yang memikat, terdapat cerita seram yang mengitari sosok legenda Nyi Roro Kidul. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Jaka, yang penasaran dengan legenda Nyi Roro Kidul dan kecantikan yang dipuja-puja banyak orang. Meskipun sudah banyak cerita tentang bahaya bertemu dengannya, rasa ingin tahu Jaka tak terbendung. Suatu hari, Jaka memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda tersebut. Dengan hati-hati, Jaka memasuki hutan yang gelap dan berliku yang konon menjadi pintu gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Ketika mencapai tepi pantai yang indah, ia merasa terpukau oleh kecantikan laut yang biru. Namun, keindahan itu segera terasa aneh saat Jaka merasakan angin berhembus dengan kuat dan mendengar suara aneh yang datang dari laut. Tiba-tiba, sosok wanita cantik dengan gaun hijau kebiruan muncul di hadapannya. Jaka merasa terpesona oleh kecantikan wanita itu yang membuatnya tak bisa bergerak. Tanpa disadari, Jaka telah bertemu dengan Nyi Roro Kidul sendiri. Dengan tatapan tajam, Nyi Roro Kidul mulai mengisahkan cerita-cerita mengerikan tentang orang-orang yang telah menantangnya atau menyakiti kerajaannya. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri ketika mendengar cerita-cerita itu. Ia menyadari bahwa bertemu dengan Nyi Roro Kidul bukanlah hal yang seharusnya ia lakukan. Namun, sebelum Jaka dapat mengucapkan permintaan maafnya dan meninggalkan tempat itu, ia merasa sesuatu yang aneh menariknya ke arah laut. Gelombang besar mendadak muncul dan Jaka merasa seperti ditarik ke dalamnya. Ia berteriak memohon pertolongan, namun suaranya tenggelam oleh deru ombak. Tiba-tiba, seorang nelayan tua muncul dan melemparkan sebuah keris ke arah Jaka. Dengan cepat, Jaka meraih keris itu dan menusuk ke air. Sebuah cahaya terang memancar dari keris itu, memecah gelombang besar dan menyelamatkan Jaka dari tenggelam. Ketika Jaka sadar, ia berada di tepi pantai lagi, jauh dari tempat Nyi Roro Kidul, dan nelayan tua itu pun tersenyum kepadanya. Jaka bersyukur atas keselamatannya dan menyadari betapa bahayanya mencoba menguak misteri yang terlalu dalam. Dengan hati yang gemetar, ia meninggalkan pantai itu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mencari petualangan yang berbahaya. Legenda tentang Nyi Roro Kidul tetap berlanjut, dan setiap orang yang mendengarnya diingatkan akan kekuatan dan misteri yang tersembunyi di balik keindahan yang menawan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Jaka masih terbayang-bayang oleh pengalaman yang menakutkan di tepi pantai selatan. Meskipun ia telah berjanji untuk tidak mencari petualangan berbahaya lagi, rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap dunia gaib masih menyelimuti pikirannya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Jaka bermimpi bertemu dengan seorang wanita misterius yang memanggil namanya. Wanita itu menggoda Jaka dengan kecantikan dan pesonanya, menjanjikan kekuasaan dan kekayaan jika Jaka mau bergabung dengan kerajaan Nyi Roro Kidul. Ketika Jaka terbangun, ia merasa tergoda dan terpikat oleh mimpi yang begitu nyata itu. Tanpa disadari, hasratnya untuk mengejar keinginan yang terlarang mulai membutakan hatinya. Jaka pun memutuskan untuk kembali ke tepi pantai selatan, mencari Nyi Roro Kidul sekali lagi. Di tepi pantai yang sepi, Jaka berlutut di hadapan ombak yang bergulung-gulung, memanggil Nyi Roro Kidul dengan suara lirih. Tak lama kemudian, sosok wanita cantik dengan gaun hijau kebiruan muncul di hadapannya, senyumnya begitu memikat dan menyeramkan. "Salam, Jaka. Apa yang kau cari?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang merdu namun mengandung ancaman. Dengan tatapan penuh keinginan, Jaka menjawab, "Aku ingin bergabung dengan kerajaanmu,
Nyi Roro Kidul. Aku siap mengabdi padamu dan menerima kekuatanmu. Nyi Roro Kidul tersenyum puas, namun Jaka tidak menyadari bahwa senyum itu memiliki maksud yang jauh lebih gelap. Tanpa basa-basi, Nyi Roro Kidul mengeluarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Jaka untuk bisa bergabung dengan kerajaannya. Jaka yang terlena oleh pesona Nyi Roro Kidul, tanpa ragu menyetujui semua syarat tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah menjual jiwa dan nasibnya kepada kekuatan gelap yang lebih besar dari dirinya. Seiring waktu berlalu, Jaka mulai menyadari betapa kesalahannya telah membawanya ke dalam labirin kegelapan yang tak terbayangkan. Ia menjadi terjebak di dalam kerajaan Nyi Roro Kidul, dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan menghadapi hukuman yang mengerikan jika menolak. Dalam kegelapan yang menyelimuti hatinya, Jaka meratapi keputusannya yang salah. Namun, sudah terlambat baginya untuk keluar dari perjanjian yang telah ia buat dengan roh Laut Selatan itu. Ia harus menerima nasibnya sebagai seorang pelayan gelap yang terkutuk, terperangkap selamanya di dalam kerajaan Nyi Roro Kidul yang misterius dan menakutkan. Dari pengalaman Jaka, legenda Nyi Roro Kidul semakin berkembang menjadi cerita yang lebih gelap dan menyeramkan. Menjadi peringatan bagi mereka yang berani mencoba mengusik kekuatan gaib yang tidak bisa mereka kendalikan. Demikianlah sepenggal cerita tentang Nyi Roro Kidul dan kerajaannya di Laut Selatan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.